Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talabah. Kaifa halukum al-yawm? As'adakumullahu fi hadas sabah bisiha wa afiyah wa tamami sururin wa bahjah wa naili najahin fi kulli amal ya amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anakku, jumpa kembali pada pagi hari ini pada pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga kita selalu semangat ya dalam belajar walaupun kita masih setengah online dan setengah offline. Nah, ya. Anak-anakku yang ibu sayangi, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang jumlah ismiyah ya. Jadi pada pagi hari ini kita insya Allah akan belajar tentang jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah ini kalau di dalam bahasa Indonesia ini dinamakan dengan kalimat nomina ya. Untuk info lebih lanjutnya, silakan kalian simak video ini sampai akhir. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pelajaran yang kita terima hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka pembelajaran ini dengan membacakan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sekarang yang pertama kita akan berkenalan dengan jumlah ismiyah. Apa itu? Nah, jumlah ismiyah, jumlah ismiyah itu ini ismiyah M-nya berpisah ya, harusnya ini bersatu. Jumlah ismiyah adalah kata yang strukturnya diawali oleh mubtada kemudian diakhiri oleh khobar. Ibu ulangi lagi, jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang strukturnya diawali oleh mubtada, kemudian diakhiri oleh khobar. Ya. Nah, kemudian apa itu mubtada dan apa itu khobar? Perhatikan, mubtada di sini yang dimaksud dengan mubtada adalah pokok kalimat atau kata yang dijelaskan. Ya. Nah, kemudian apa itu khobar? Khobar itu dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan predikat ya atau kata yang menerangkan ya. Jadi mubtada itu pokok kalimatnya. Kemudian kalau khobar itu predikatnya atau kata penjelasnya. Ya. Sampai situ semoga bisa diikuti. Baik anak-anakku, insya Allah sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh kalimat yang mengandung struktur jumlah ismiyah ya. Nah, perhatikan video ini sampai akhir. Yang pertama, at-tilmizu mahirun ya. Siswa itu pintar. Nah, kemudian sekarang kita belajar mengetahui mana yang kedudukannya sebagai mubtada dan mana yang kedudukannya sebagai khobar. Tadi di slide sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa mubtada itu adalah kata yang kedudukannya itu sebagai kata pokok ya atau kata yang dijelaskan. Atau bisa juga mubtada itu kedudukannya itu adalah sebagai subjek ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian khobar itu adalah kata yang menjelaskan kata pokok. Jadi posisinya itu mubtada itu ada di awal, kemudian setelah mubtada itu pasti khobar. Ibu ulangi lagi ya. Setelah mubtada itu pasti khobar. Kemudian ingat mubtada itu ya posisinya itu berada di awal kalimat. Jadi mubtada itu selain kedudukannya sebagai subjek dan juga sebagai kata pokok ya, kemudian bisa kita lihat ciri-cirinya bahwa mubtada itu adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Mana yang menandakan bahwa kata tersebut merupakan kata benda? Kalau kita tidak tahu artinya, kita bisa lihat dari cirinya yaitu memakai alif lam di awal. Jika ada kata yang memakai alif lam di awal, maka itu adalah kata benda. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah mubtada ya. Karena ini kenapa disebut mubtada? Karena ini merupakan kata benda yang berada di awal kalimat. Apa cirinya bahwa ini kata benda? Diawali oleh huruf alif
lam ya. Oke, jadi kita kasih tanda dulu ya. Jadi di sini tilmidu sebagai mubtada, kemudian mahirun di sini sebagai khobar ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak ke contoh yang berikutnya. Al-masjidu qoribun. Masjid itu dekat ya. Al-masjidu di sini posisinya sebagai apa? Kita lihat anak-anak, al-masjidu di sini kata benda ya, cirinya ada huruf alif lam. Maka di sini al-masjidu posisinya sebagai mubtada. Kemudian qoribun sebagai apa? Setelah mubtada pasti ya, posisinya sebagai khobar ya. Al-masjidu qoribun. Ingat, jadi mubtada itu kata benda yang ada di awal kalimat, kemudian khobar itu kata yang terletak setelah mubtada ya. Jadi ingat, dalam jumlah ismiyah itu susunannya harus mubtada khobar. Jadi intinya dalam jumlah ismiyah itu harus wajib diawali oleh kata benda ya, oleh kata benda atau mubtada ya, kemudian dilengkapi dengan khobar ya. Kemudian contoh berikutnya, al-mudarrisatu nasyitatun fil fasli. Guru yang giat itu ada di dalam kelas. Perhatikan, di sini adalah bentuk jumlah ismiyah ya, contoh jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah contoh jumlah ismiyah? Kita bisa tahu karena ini diawali oleh mubtada. Kenapa ini disebut mubtada? Karena ini adalah kata benda yang diawali oleh huruf alif lam ya, maka al-mudarrisatu di sini posisinya sebagai mubtada. Kemudian ingat, setelah mubtada pasti posisi berikutnya ini adalah sebagai khobar ya. Jadi ini adalah susunan jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, ini semuanya anak-anak, ini termasuk jumlah ismiyah yang khobarnya itu yaitu kata mahirun, qoribun, kemudian nasyitatun. Ini disebut dengan khobar mufrad ya. Khobar mufrad itu adalah khobar yang terdiri dari kata sifat ya. Di sini mahirun artinya pintar. Qoribun artinya adalah dekat. Nasyitatun artinya adalah giat. Semuanya adalah kata sifat ya. Nah, nanti kedepannya akan ada jenis khobar yang lain ya. Jadi ada khobar yang terdiri dari kata sifat dan ada juga dari jenis yang lain. Baik, sampai sini semoga. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya di sini al-mistoratu alal maktabati. Ini juga masih termasuk contoh ke dalam contoh jumlah ismiyah ya. Di mana al-mistoratu di sini adalah kata benda di awal, berarti di sini menunjukkan bahwa ini mubtada ya. Kemudian ini alal maktabati, ini di sini posisinya adalah sebagai khobar ya, artinya penggaris itu di atas. Di atas. Berarti di sini khobarnya itu menunjukkan kata keterangan tempat ya, kata keterangan tempat. Kalau tadi sebelumnya khobarnya kata keterangan kata sifat, kalau sekarang khobarnya terdiri dari kata keterangan tempat. Baik, contoh yang kedua, at-talamizu fil fasli. Siswa itu atau siswa-siswa itu, maaf, di sini harusnya siswa-siswa ya. Siswa-siswa itu ada di sekolah ya. Perhatikan, ini juga contoh jumlah ismiyah karena diawali oleh kata benda. Ciri dari kata benda itu diawali oleh huruf alif lam. Maka at-talami itu di sini ini kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian setelah mubtada ingat di situ adalah khobar fil madrasati. Maka fil madrasati kedudukannya adalah sebagai khobar. Khobarnya adalah keterangan tempat, bukan kata sifat lagi ya. Di sekolah itu adalah keterangan tempat. Nah, kemudian berikutnya al-faslu amamal fasli. Kelas itu ada di depan masjid ya. Kelas itu ada di depan masjid. Ini juga sama, masih contoh jumlah ismiyah karena diawali oleh kata benda, cirinya adalah memakai alif lam. Maka di sini al-faslu kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian amamal masjidi ini kedudukannya adalah sebagai
khobar ya. Berarti ini kelas itu ini sebagai mubtada ya. Ibu singkat menjadi huruf mim. Kemudian di depan masjid ini adalah khobar. Ibu singkat menjadi huruf kho ya. Nah, di depan masjid berarti ini adalah kata keterangan tempat. Nah, berarti untuk contoh ini ya anak-anak, ini adalah jenis jumlah ismiyah yang khobarnya itu terdiri dari ini adalah contoh jenis jumlah ismiyah yang khobarnya itu dinamakan dengan khobar sibhul jumlah ya. Khobar sibhul jumlah itu adalah diawali oleh huruf jar ya. Huruf jar itu contohnya seperti ini, kata keterangan tempat ya. Contohnya ala, fi, amama gitu ya. Nah, silakan nanti kalian kalau misalkan mau lebih jelas lagi, silakan nanti boleh kalian lihat di LKS halaman 29 ya. Nah, dua-duanya bisa dijadikan contoh jumlah ismiyah. Jadi ketika kalian membuat contoh jumlah ismiyah, boleh khobarnya terdiri dari kata sifat, boleh juga khobarnya itu terdiri dari kata keterangan tempat. Baik anak-anak, semoga ya. Kemudian anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, silakan kalian buat 5 kalimat jumlah ismiyah seperti contoh sebelumnya ya. Boleh khobarnya itu yang terdiri dari kata sifat, dan juga boleh yang khobarnya terdiri dari kata keterangan tempat. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini Ibu cukupkan cukup di sini. Semoga bermanfaat untuk Ibu juga dan bagi kalian semuanya. Akhiran aku jazilah syukri ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.